Halo para juara, jumpa lagi di Juara Kripto, channelnya para juara. Kali ini sekali lagi kita akan membahas kripto yang tetap menjadi trending ya teman-teman. Kita lihat dulu market di CoinGecko saat ini. Kita lihat teman-teman di sini Bitcoin ini kondisinya udah hijau ya, 3,8% dalam 24 jam, dan kalau 7 hari ini udah juga hijau teman-teman, dari 7 hari ya. Jadi di sini udah hijau-hijau semua ya teman-teman. 1 jamnya hijau, 24 jam hijau, dan 7 hari hijau. Jadi enak dipandangnya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini, wow, kalau BNB ini hijaunya 15,4% dalam 7 hari ya teman-teman. Naiknya jauh ya teman-teman. Teman-teman bisa lihat ini, dan ini yang lain-lain juga begitu ya teman-teman. Ini Cardano juga hijau, Solana juga hijau, Dogecoin juga hijau teman-teman. Bagaimana dengan meme coin yang satunya? Nah ini dia, untuk Shiba Inu juga udah mulai hijau teman-teman. Lihat ini, di ujungnya udah mulai naik-naik ya teman-teman. Dan diharapkan ini juga mempengaruhi koin-koin yang lain untuk sama-sama hijau dan sama-sama cuan di sini ya teman-teman. Dan saat ini kita lihat perkembangan bagaimana dengan Terra Luna saat ini ya teman-teman. Kita lihat untuk Terra Luna. Di sini Terra Luna ini masih trending teman-teman. Lihat ini, Terra Luna masih nomor 1. Cuman peringkatnya ini turun lagi ya, 70 ya teman-teman. Kita lihat saat ini harganya. Harganya dari Terra Luna ini saat ini 2,04 ya teman-teman. Jadi harganya 2, teman-teman bisa lihat ini. Jadi masih sekitaran 2 nih teman-teman. Ini paling tingginya juga 2,25. Jadi masih kondisi-kondisinya, tapi ini mengarahnya kok seperti mengarah turun ya teman-teman. Ini kondisi dari Terra Luna ini teman-teman. Ini saat ini ya harganya ya. Nih kalau, oh ya benar, memang 1 jam yang lalu ini merah minus 0,7% teman-teman. Ini ya. Ini kalau dalam 24 jam justru di sini hijaunya 1,1%. Wah, ini tanda-tanda apa nih kalau udah 1 jamnya merah? Kalau seandainya turun-turun lagi, ini kan sempat 1,95 ya, sempat 1 ini teman-teman. Nah ini sempat turun ke 1 nih. Apakah ini mungkin untuk nahan ke atas dan akan turun lagi? Kita lihat perkembangannya nanti teman-teman. Dan kita lihat perkembangan terbarunya saat ini di Twitter bagaimana. Untuk di Twitternya kita lihat di sini. Nah ini dia teman-teman, 8 jam lalu, we have published an amendment to proposal nih 1623 incorporating the community feedback seen in its publication 2 days ago. Please see below for detail. Jadi di sini Terra di sini sudah mempublish ya amandemen proposalnya ya, amandemennya ya. Nah, ini teman-teman bisa lihat detailnya di sini di agoraterra.money ini. Terra Ecosystem Revival Plan 2. Nih ya. Amandemennya ya, ini dari Do Kwon, dari foundernya ini. Jadi di sini Terra sudah memberikan amandemen untuk hard fork ya, untuk membuat Terra Builder ini ya, untuk membuat Terra 2.0. Nah ini dia teman-teman. Jadi di sini Terra tidak lagi bergantung sama UST ya. Jadi memutuskan without UST. Ini dari amandemennya ini teman-teman bisa lihat untuk baca detailnya. Dan di sini ini memang kalau nggak setuju dengan amandemen ini untuk terus melanjutkan hard fork, teman-teman bisa vote ya.
Karena kan sebelumnya teman-teman perhatikan bahwa dengan usulan hard fork banyak komunitas yang nggak setuju ya teman-teman. Dengan usulan hard fork itu banyak yang nggak setuju. Tapi di sini masih terus ya, karena katanya udah mulai ada perubahan gitu teman-teman. Ini sampai ada nih di ini nih timelinenya nih. Di sini hard fork Terra Luna. Ini hard fork nih. Terra USD dan Luna turun menjadi 0% minggu lalu karena mereka anjlok 100% setelah stablecoin mereka diturunkan dari 1:1 dengan USD. Tabrakan itu mengirimkan gelombang kejut ke seluruh cryptosphere yang menyoroti fakta bahwa tidak semua yang disebut stabil memang stabil. Pendiri Terra Labs, Do Kwon telah merilis rencana kebangkitan ketiga minggu lalu menyarankan untuk hard fork Luna. Menyarankan hard fork, Do Kwon menyarankan Terra Luna hard fork untuk membangun kembali ekosistem Terra. Ekosistem Terra dan komunitasnya layak untuk dilestarikan katanya dengan proposal tersebut. Teman-teman lihat di sini, jadi usulannya hard fork dan sementara suara awal menunjukkan bahwa 92% pengguna menentang gagasan tersebut. Jadi nggak setuju ya. Terus suara pemerintahan resmi menyatakan sebaliknya. Jadi orang dalam, orang ya developer semuanya ya. Itu justru memilih hard fork. Sekitar 80% pengguna telah memilih mendukung proposal Do Kwon untuk membuat rantai baru untuk Luna tanpa UST. Ini tanpa UST teman-teman di sini. Jadi ini 80% dan sebelumnya 92% menentang ya, menolak ya. Nah, ini teman. Dan ini vote-nya udah saat ini 79,71% yes. Nah ini. Terus ini no with veto 16,45%. Abstain 3,5%. Jadi udah mulai banyak yang setuju ya, tapi tanpa UST itu teman-teman, without UST. Nah, kapan hard fork Terra Luna diluncurkan? Ini hard fork Terra Luna peluncuran Terra Core akan dipublikasikan pada 21 Mei. Garis waktu penerbitan dapat diperpanjang karena pengembang penting akan memiliki waktu untuk mendaftar hingga 25 Mei. Jadi 21 sampai 25 ya mungkin ya. Juga pada tanggal 27 Mei snapshot peluncuran untuk pemegang UST dan Luna akan diambil. Jadi ini timelinenya, ini kalau oke, hard fork-nya akan diluncurkan nih, dipublikasikan 21 dan ini bisa diperpanjang sampai 25. Jadi sekitar antara 21 sampai 25 ya untuk peluncurannya ini. Ini kondisi-kondisi saat ini ya teman-teman. Tapi teman-teman, kalau berikutnya ada isu-isu negatif, berikutnya banyak juga kembali yang nggak setuju, wah itu bisa berbahaya ya, berakibat turunnya harga dari Terra Luna ya teman-teman. Dan itu bisa kembali ke harga 0,1 ya. Nah seperti itu, karena kan seperti teman-teman tahu bahwa di sini sudah banyak ini penemuan ya. Dokumen pengadilan mengungkapkan Do Kwon membubarkan Terraform Lab Korea beberapa hari sebelum kecelakaan Luna. Ini terbaru ya. Penemuan pengungkapan dokumen hukum dapat memberikan konteks yang lebih besar untuk katalis dari jatuhnya harga Luna dan UST yang terkenal. Jadi ini kisah dramatis kecelakaan Terra Luna yang oleh beberapa orang disebut sebagai Lehman Brothers of Crypto. Kalau teman-teman tahu, Lehman Brothers ini tahun 2008 ya. Ini ya, 2008 itu kehancuran di Amerika ya teman-teman. Makanya banyak yang jeblok, itu rumah-rumah sampai di Amerika harganya murah. Dan ini makanya ini langsung anjlok seperti ini ya. Telah mengambil giliran luar biasa lainnya ketika dokumen hukum mengungkapkan likuidasi 2 kantor Korea Selatan dan pembubaran perusahaan Terraform Labs Korea di hari sebelum keruntuhan mata uang ganda. Jadi ini ditemukan bahwa 2 kantor di Korea Selatan
ini tutup ya teman-teman. Ya kan kalau yang isu-isunya itu untuk menghindari pajak. Nah, pindah ke Singapura. Nah, itu membuat kepercayaan masyarakat itu akan Terra Luna mungkin bisa tanda tanya ya. Dan kondisi-kondisi seperti itu bisa membuat harganya juga bisa turun teman-teman. Itu. Dan ini juga apa nih? Ini gugatan stable gain ini kan juga ada ya, Terra fallout gara-gara ini. Jadi ada gugatan stable gain di mana aplikasi vendor ini salah menganggap bahwa Terra akan melejit, nggak taunya malah jeblok, malah runtuh ya teman-teman. Dan ini juga ada Tether CTO, Terra bukan ini bukan rug pull, itu adalah kastil kartu yang dirancang dengan buruk. Jadi di sini ini kalau CTO Tether di sini bilang ini bukan rug pull, tapi rancangan yang buruk dengan cara algoritmik ini ya, stablecoin algoritmik. Nah ini stablecoin algoritmik Terra ini itu merupakan kastil kartu. Jadi ya kalau kartu ya bisa jatuh kapan saja. Nah ini berbahaya kalau ini juga orang paham. Nah, itu Terra ini bisa kurang kepercayaan dan itu harganya bisa ini harganya kan saat ini Rp2 ya. Bisa mungkin kembali ke waktu jeblok paling, kalau yang paling rendah itu berapa? Paling rendah sih 0,01 ya. Nah, 0,01 mungkin bisa sampai di bawah Rp1 ini, 0,1 teman-teman. Kalau seandainya ini banyak diungkapkan ya teman-teman, apalagi yang Korea Selatan ini terus ya menyelidiki ya tentang kejatuhan Terra Luna ini teman-teman. Jadi itu info-info saat ini, dan tapi perlu diketahui bahwa Do Kwon tetap melakukan progres ya untuk membangun Terra 2.0. Nah, sekarang bagaimana market? Karena market membawa peranan penting untuk harga ya teman-teman. Buat teman-teman, saya sarankan untuk lebih hati-hati, selidiki lebih lagi itu teman-teman. Dan yang paling penting tetap gunakan uang dingin, jangan uang panas. Karena uang panas mudah terbakar, apalagi uang pinjaman itu bisa bermasalah. Oke teman-teman, demikian dari Juara Kripto, tetap semangat dan salam juara.